Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Yang terhormat Ibu Roro Bintang Suryani, SKEP Nurse MKEP selaku penguji 1, dan juga Ibu Emma Wahyuningrum, SST, SKEP Nurse MKEP selaku penguji 2, dan juga Bapak Reva Tejuan Mukti, SKEP Nurse MKEP selaku penguji 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai karakteristik orang tua yang melaksanakan imunisasi bias di SD Al-Irsyad 1, Kabupaten Banyumas. Untuk latar belakang, dimulai dari imunisasi. Imunisasi adalah salah satu bentuk pembangunan kesehatan yang merupakan upaya dari pemerintah untuk mencapai SDGs. Dari WHO menyatakan bahwa cakupan UCI atau Universal Child Immunization pada tahun 2015 adalah 75,30%, sedangkan pada tahun 2016 capaian UCI menjadi 74,10%. Tren cakupan imunisasi pada desa atau kelurahan UCI di Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2015 sebesar 84%, sedangkan target cakupan pada tahun 2018 sebesar 90%. Dari hasil prasurvei, berdasarkan hasil prasurvei didapatkan capaian imunisasi bias MR di Puskesmas Purwokerto Timur 2 pada tahun 2020 sebesar 95,91%, pada tahun 2019 sebesar 96,10%, dan pada tahun 2018 sebesar 97,2%. Hasil survei yang dilakukan di SD Al-Irsyad 1 didapatkan bahwa jumlah anak di SD Al-Irsyad 1 dengan anak kelas 1 sebanyak 184 anak. Selain itu, didapatkan ada beberapa anak yang menolak pemberian imunisasi sebanyak 32 anak dikarenakan orang tua yang tidak mengizinkan. Berdasarkan data di atas, topik yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah gambaran karakteristik orang tua yang melaksanakan imunisasi bias di SD Al-Irsyad 1. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran karakteristik orang tua yang melaksanakan imunisasi bias di SD Al-Irsyad 1 di Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian adalah untuk tujuan umum mengetahui gambaran karakteristik orang tua yang melaksanakan imunisasi bias di SD Al-Irsyad 1. Sedangkan tujuan khususnya adalah yang pertama mendeskripsikan karakteristik orang tua, yaitu usia ibu, usia bapak, dan pendidikan ibu, pendidikan bapak, dan pendapatan keluarga yang melaksanakan atau melakukan imunisasi bias di SD Al-Irsyad 1. Sedangkan tujuan khusus yang kedua adalah mendeskripsikan karakteristik orang tua, usia ibu, usia bapak, dan pendidikan ibu, pendidikan bapak, dan pendapatan keluarga yang tidak melakukan imunisasi bias di SD Al-Irsyad 1. Sedangkan untuk kerangka teori dimulai dari imunisasi, ada 4 jenis imunisasi, yaitu imunisasi rutin, imunisasi lanjutan, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus yang merupakan pelayanan imunisasi dari upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM, atau juga non-upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau non-UKBM. Berhubungan dengan pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Sedangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan cakupan imunisasi adalah umur, pendidikan, pendapatan keluarga, ketersediaan sarana dan prasarana, petugas imunisasi, kader kesehatan, serta pengetahuan. Kemudian untuk jenis dan rancangan penelitian, jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan deskriptif, dan pendekatan cross-seksional. Lokasi penelitian di SD Al-Irsyad 1, kemudian populasi dan sampel orang tua siswa dengan teknik sampling total. Kemudian untuk jenis data sekunder pada penelitian ini yaitu umur ibu, umur bapak, pendidikan ibu, pendidikan bapak, dan pendapatan keluarga yang didapatkan dari data peserta didik di SD Al-Irsyad 1. Kemudian untuk definisi operasional, ada 5 variabel di sini, yaitu usia ibu dengan definisi operasional umur ibu yang terhitung dari ulang tahun terakhir saat dilakukan penelitian dengan alat ukur kuesioner dan hasil ukur dalam satuan tahun.
Kemudian untuk usia Bapak, definisi operasionalnya umur Bapak terhitung dari ulang tahun terakhir saat dilakukan penelitian dengan alat ukur kuesioner dan hasil ukur dalam satuan tahun. Kemudian variabel yang ketiga yaitu pendidikan ibu, definisi operasionalnya jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh ibu dengan alat ukur kuesioner dan hasil ukur ada 3 yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan untuk pendidikan Bapak, definisi operasionalnya jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Bapak dengan alat ukur kuesioner dan hasil ukur pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi. Yang terakhir yaitu pendapatan dengan definisi operasional hasil pendapatan keluarga yang diperoleh selama 1 bulan, alat ukurnya kuesioner, dan hasil ukurnya yaitu UMR, apakah di bawah UMR atau di atas UMR, lebih kecil sama dengan atau lebih besar dari UMR. Untuk analisis data dimulai dari pengolahan data yaitu editing, scoring,